Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di dalam hari yang disebut dengan Yaumu Asyura, yaitu hari tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram atau di dalam penanggalan Jawa disebut Sasi Suro, itu penuh dengan mitos, penuh dengan berbagai macam mitos. Ada mitos dilarang apa Pak? Digawi, punya hajat, mantu nggak berani, boyongan pindah rumah nggak berani, bangun rumah juga nggak berani. Dan juga beberapa ritual orang yang suka senjata itu tadi siang atau hari ini itu apa Pak, kalau punya keris-kerisnya diumbah gitu, ngumbah keris, sampai yang maling saja Pak, itu ilmu maling itu kalau sudah dianggap berhasil ilmunya berarti sudah luar biasa. Itu kalau mencoba maling hari Syura atau tanggal 10 Muharram itu nggak ketangkap, itu berarti di hari-hari yang lainnya jelas lolos itu. Ya berarti di Jawa Sasi Suro atau bulan Muharram itu penuh dengan mitos. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kajian kita tentang akidah Muhammadiyah yang berkaitan dengan mitos-mitos bulan Muharram. Jadi topik kita itu lebih pada kajian akidah atau pandangan akidah, pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan akidah yang berhubungan dengan mitos-mitos bulan Muharram. Kajian tarjih itu secara umum kan bicara fikih Pak Bu, sehingga ada yang mengatakan oh tarjih itu fikih oriented, kajiannya hanya seputar fikih. Tapi sebenarnya tidak. Meskipun kajian fikih itu mendominasi, tapi kajian ketarjian itu sebenarnya fokus di dalam 4 bidang. Yang pertama akidah. HPT kita, HPT jilid 1 itu juga bicara kitabul iman, bicara tentang apa? Keimanan. Artinya ini kan kajian apa? Akidah. Dan juga nanti ketika kita bicara tentang mitos-mitos bulan Syura itu ada hubungannya dengan apa? Akidah. Ibadah ini mendominasi kajian ketarjian. Secara umum yang kita bahas itu lebih pada apa? Lebih pada pandangan fikih gitu. Yang mulai sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu kan berarti persoalan apa? Fikih. Kemudian HPT itu juga bicara muamalah duniawiyah.
Muamalah duniawiyah itu sesuatu yang bukan menjadi bidang garap akidah atau ibadah atau interaksi sosial, atau sebagaimana yang disabdakan Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang manusia memiliki otoritas untuk mengelola, untuk mengatur. Makanya Nabi bilang, Pak, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurusi keduniaan. Itu diistilahkan apa? Muamalat duniawiyah. Kemudian akhlak, yang berbicara tentang al-akhlak al-karimah, etika yang baik, atau al-akhlak al-madmumah, akhlak atau etika atau moral yang jelek. Dan cara beragama di dalam Muhammadiyah itu ada tajdid oriented, ada orientasi apa? Pembaruan. Tajdid yang secara bahasa pembaruan itu di Muhammadiyah dipahami memiliki dua makna. Yang pertama, purifikasi atau pemurnian. Maksudnya apa? Beragama dengan cara merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut tajdid dalam artian apa? Purifikasi atau apa? Pemurnian. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang, akidah dan ibadah. Makanya kalau kita bicara akidah ya sumbernya harus Quran dan Sunnah. Kalau kita bicara ibadah sumbernya harus Quran dan Sunnah. Tetapi tajdid yang kedua itu maknanya dinamisasi, artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak kolot menerima modernitas atau mengikuti perkembangan zaman. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam muamalat duniawiyah. Ya termasuk ketika Muhammadiyah Bapak Bu menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Meskipun itu ada hubungannya dengan ibadah, tapi di satu sisi juga apa? Muamalat duniawiyah. Muamalat apa? Duniawiyah. Ya meskipun di zaman Nabi belum ada kalender Hijriah Global, ketika Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah Global yang sudah diawali di tahun Hijriah tahun ini 1446 Hijriah. Kenapa kok Muhammadiyah melakukan ijtihad? Karena itu dipandang itu bagian muamalat apa? Duniawiyah yang bisa berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Karena fakta di lapangan umat Islam ini satu-satunya umat yang belum memiliki kalender apa? Global. Puasanya 1 Ramadan, Idul Fitrinya 1 Syawal, Idul Adhanya 10 Dzulhijjah. Tanggalnya kita sepakat sama, tapi kenapa harinya bisa berbeda? Kenapa harinya bisa apa? Berbeda. Sedangkan orang yang menggunakan kalender Masehi itu enggak pernah berbeda, Pak Bu. Ya satu hari ya satu tanggal. Kita 17 Agustusan itu dari sejak saya kecil sampai sekarang itu enggak pernah berbeda. Enggak tahu kalau di masa jenengan, Pak. Pernah berbeda, Pak? Enggak pernah. Kenapa? Karena satu hari satu tanggal. Tapi kalau umat Islam, Pak, karena belum memiliki kalender global, satu hari bisa jadi atau tanggalnya satu tapi harinya berbeda. Kayak kita dulu mengawali puasa ya, ada yang Senin, ada yang Selasa. Semuanya kalau ditanya kamu puasa tanggal berapa, pasti jawabnya tanggal 1 Ramadan. Yang Senin bilang 1 Ramadan, yang Selasa 1 Ramadan. Tapi harinya berbeda. Lah dengan Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal, Pak, ini diharapkan satu hari ya satu tanggal. Dan kalender
Hijriah global ini sebagai upaya Muhammadiyah untuk melunasi hutang peradaban. Kalau umat Islam belum punya apa? Kalender. Dan juga bisa menyatukan seluruh umat Islam. Jadi kalau sudah KHGT ini diterima di Indonesia atau nanti internasional, karena ini kan sebenarnya lahir dari konferensi di Turki, Pak, yang diikuti 60 negara. Sehingga ke depan kalau KHGT ini berhasil, ya berarti kita puasa Ramadan ya serentak, Idul Fitri ya serentak, Idul Adha ya serentak, wukuf dan Arafah ya jatuh bersamaan, tidak sebagaimana tahun yang kemarin, Pak. Wukufnya sama puasa Arafahnya jatuh di hari yang berbeda. Saudi Sabtu kita puasa Arafah Selasa, Ahad itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga Muhammadiyah itu memiliki dua sayap tajdid. Dua sayap apa? Tajdid. Yang semuanya ini seimbang. Ini yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok yang lain. Yang membedakan Muhammadiyah dengan kelompok apa, Pak? Yang lain. Tajdid sayap yang pertama itu Salafi. Salafi itu kembali pada pemahaman agama di masa Nabi dan sahabat. Kalau Muhammadiyah bicara akidah, bicara ibadah ya Quran dan sunnah. Bicara akidah dan ibadah apa? Quran dan sunnah. Itu berarti apa? Salafi atau tajdid Salafi. Tapi kalau dalam muamalah duniawiyah itu tajdid apa? Khalafi. Bisa berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman. Tapi Salafi itu bukan Salafi kelompok, Pak. Kalau Salafi kelompok itu kan tidak membedakan ibadah dan muamalat duniawiyah. Muamalat duniawiyah juga kena hukum bid'ah. Kalau kita di Muhammadiyah, bid'ah itu hanya berlaku dalam konteks apa, Pak? Ibadah. Muamalah duniawiyah nggak ada apa? Bid'ah gitu. Sehingga Muhammadiyah nggak pernah mengharamkan apa, Pak? Ya nggak pernah mengharamkan mobil. Kalau Nabi dulu berangkat ke masjid itu jalan kaki, atau mungkin sebagian sahabat ada yang naik onta. Tapi di zaman sekarang jenengan naik apa, Pak? Naik motor atau naik mobil kan? Nggak ada yang naik onta itu. Itu bukan bid'ah. Itu tidak bisa disebut apa? Bid'ah. Dan dalam konteks ibadah, Muhammadiyah anti terhadap apa yang diistilahkan atau apa yang disingkat dengan TBCS. T-nya itu apa? Takhayyul, khayalan, kesialan. Angka 13 itu angka apa? Angka sial. Sasi suro, sial, angker. Nah, itu takhayyul. Bid'ah, melakukan inovasi dalam ibadah. Khurafat, cerita percaya pada mitos atau cerita mistik. Nyi Roro Kidul. Kemudian apa lagi, Pak? Nyi Bloro, mantu Suro, nyaingi apa, Pak? Mantunya Nyi Roro Kidul. Jenengan kok mantu Ulan Suro. Nyi Roro Kidul apa? Lagi mantu. Ada yang bilang gitu, Pak. Saya baru dengar, nggak boleh mantu bulan Suro, karena apa? Nyi Roro Kidul mantunya bulan Suro. Ketika sudah menjadi dari tahayul menjadi khurafat, kemudian menjadi apa? Syirik. Syirik itu melakukan apa? Memiliki pemahaman atau keyakinan atau apa? menduakan Allah. Syirik ini lawan dari tauhid. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan sekarang kita masuk pada topik kita. Bulan Muharram
itu bulan yang pertama dari penanggalan Hijriah. Dari penanggalan apa? Hijriah. Orang Jawa menyebut sasi Suro. Suro itu kan diambil dari Asyura itu, Pak. Maksudnya hari yang ke-10. Karena ini dianggap yang paling penting, maka bulan itu tidak disebut Muharram tapi Suro. Dan juga penanggalan Jawa itu mengadopsi dari penanggalan Hijriah, penggabungan antara kalender Saka dengan kalender apa? Hijriah. Pernah dengar kalender Saka, Pak? Itu dari India, digabungkan, dikawinkan sehingga lahir penanggalan Jawa. Bulan Muharram itu salah satu dari bulan haram yang jumlahnya 4. Yang jumlahnya 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Sebagaimana firman Allah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah. Maksudnya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardo. Pada saat Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan apa? Haram. Kenapa bulan ini disebut bulan haram? Haram itu suatu yang mulia, suatu yang dimuliakan, diagungkan. Makanya di sini dikatakan dzalika dinul qayyim. Ini agama yang lurus. Terus apa, Pak? Fala tadlimu, dan janganlah kamu mendolimi fihinna, di dalam 4 bulan haram itu, angfusakum, diri kamu sekalian. Maksudnya apa? Dilarang melakukan qital atau peperangan. Ketika Islam itu dituduh sebagai agama apa, Pak? Radikal, teroris, kekerasan. Dalam Quran itu ada ayatus saif, ayat-ayat yang bicara tentang apa, Pak? Pedang, jihad. Padahal sebenarnya perang dalam Islam itu terjadi karena sesuai dengan konteks di zamannya, Pak. Dan perang itu diatur. Di antaranya apa? Enggak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang tua yang sudah tidak bisa mengangkat senjata. Dan waktunya juga diatur. Perang tidak boleh dilakukan di bulan apa? Bulan haram. Makanya fala tadlimu fihinna apa? Anfusakum. 4 bulan haram ini kita dilarang apa? Melakukan perang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara Muharram, Muharram itu salah satu dari 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Muharram ini satu-satunya bulan yang disebut dengan syahrullah. Kalau syahrun itu bulan, kalau diidhofahkan kepada Allah menjadi syahrullah. Kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, maknanya baik atau enggak, Pak? Baik. Syahrun bulan, syahrullah bulannya Allah. Ini idhofahnya maknanya bali tasrif wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Baitun bisa baik, bisa tidak. Kalau rumah pelacuran jelek, rumah perjudian apa? Jelek. Tapi kalau disebut Baitullah, disandarkan kepada Allah, pasti baik atau enggak? Iya, menunjukkan rumah yang mulia. Kalau abdun, Pak, abdun itu hamba. Hamba itu hamba macam-macam, Pak. Kalau hambanya setan, mengikuti setan, itu disebut abdus seton. Dia pengikut setan. Kalau dia suka makan, Pak, hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Pak? Makan untuk hidup ya, bukan hidup itu makan. Itu disebut apa? Abdul butun. Hamba apa? Hamba perut itu. Sukanya apa? Makan terus. Itu Abdul apa? Abdul butun. Yang dipikirkan uang terus. Semuanya apa?
uang. Itu apa? Abdul fulus, hambanya uang, atau abdul dinar, hambanya apa Pak? Dinar. Tapi kalau abdun, hamba, itu disandarkan kepada Allah. Abdullah maknanya pasti mulia. Nah di sini ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik? Rasulullah menjawab apa? Afdalus siyami, seutama-utama puasa, ba'da Ramadan, setelah Ramadan, syahrullahil muharram, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu apa? Muharram, menunjukkan kemuliaan bulan apa? Muharram. Sehingga kita dianjurkan puasa Asyura sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani dan juga jahiliyah. Diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad bersabda ketika ditanya, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura, Rasulullah menjawab apa? Yukaffiru as-sanah al-madhiyah, bisa menghapus tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu Pak. Dan juga Tasu'a itu tanggal 9. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menyelisih puasanya orang Yahudi. Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil Yahud. Rasulullah menyelisih puasanya orang Yahudi. Atau Nabi berkata, lain baki itu ila qabilin la asummanna apa? Tasi'ah. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, saya akan puasa Tasu'a. Tapi faktanya Nabi apa Pak? Meninggal. Tapi Nabi punya keinginan. Ini yang disebut dengan apa? Sunnah hamiyah. Nabi menginginkan sesuatu tapi belum tercapai atau terlaksana. Contohnya apa? Puasa Tasu'a. Nabi yang jelas tidak pernah puasa Tasu'a, tapi Nabi punya keinginan. Hikmahnya apa Pak? Mukhalafatul Yahud, menyelisih tradisi orang Yahudi. Dan juga peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah itu terjadi pada hari Asyura Pak. Dalam hadis Ibnu Abbas, najallahu Musa wa bani Israila min aduwihim, Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya yaitu Fir'aun. Itu 10 apa Pak? 10 Muharram atau Asyura. Kemudian mendaratnya kapal Nabi Nuh itu 10 Muharram Pak. Ini menarik. Di hadis yang dikutip oleh kitab I'anatul Talibin Pak, hadis Abu Hurairah, di sana dikatakan wa akhraja Nuhan minas safinah, wa akhrajalan ngetokake sapa Allah Nuhan ing Nuh minas safinah saking kapal. Berarti Nabi Nuh mendarat ke daratan itu tanggal 10 apa? Muharram. Tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Nuh itu mendarat di daratan 10 Muharram. Nabi Nuh itu kan seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk apa Pak? Bikin kapal. Bikin kapal bukan di musim penghujan tapi musim apa Pak? Kemarau. Kaumnya sudah beranggapan gak enak, gak ada orang yang apa Pak? Yang waras bikin kapal di musim kemarau. Ini pasti orang stres. Gak mungkin musim kemarau kok turun hujan kemudian terjadi banjir. Ternyata Allah sudah mendesain Pak, terjadilah banjir yang disebut dengan apa Pak? Tufan. Yang disebut apa? Tufan. Tufan itu jadi topan itu Pak, jadi nama angin. Tapi tufan itu nama banjir. Banjirnya Nabi Nuh itu disebut tufan. Tufanun Nuh. Maka Nabi Nuh naik apa? Kapal. Ketika melihat anaknya apa Pak? Nabi Nuh minta anaknya apa? Naik. Tapi kata Allah, innahu apa Pak? Amalun ghairu soleh. Ini bukan amal yang soleh itu. Akhirnya Nabi Nuh naik kapal dengan membawa perbekalan. Perbekalannya apa? Tiap hewan apa Pak? Satu pasang, jantan dan
betina, dan juga perbekalan makanan termasuk biji-bijian, Pak. Sehingga Nabi Nuh mendarat di daratan itu tanggal 10 Muharram. Ketika mendarat ke daratan, Pak, itu kaumnya Nabi Nuh itu pada kelaparan, tapi perbekalannya sudah habis dimakan di kapal. Akhirnya suruh patungan, Pak. Kalau kita urunan, bahasa kita urunan, kongkon gosak gegem dari syair, gandum, beras, full, kacang dan seterusnya. Ada 7 biji, Pak. Dari 7 biji ini dimasak, maka kaumnya Nabi Nuh itu makan syukuran, kenyang setelah mereka mendarat dari kapal, Pak. Sehingga ketika itu digambarkan dalam Al-Qur'an, ya, qila ya nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'ak. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah kamu dengan selamat dari kita dan keberkahan atasmu dan atas umat-umat yang bersamamu. Maksudnya apa, Pak? Karena ini syukuran. Berarti Nuh turun dari kapal syukuran dengan memasak biji-bijian, Pak. Jadi budaya Jawa yang disebut apa, Pak? Yang disebut apa? Bubur syuro. Jadi bubur syuro itu mengikuti apa? Tasyakurannya Nabi Nuh. Itu, Pak, ya. Tapi nanti di I'anatul Talibin, Pak, bubur syuro itu dibantah apakah ada perintah atau tidak. Ini kutipan dari Al-Imam Al-Ajhuri, Pak, ketika ditanya, ya, walaqad sa'altu ba'da a'immatil hadis wal fikhi, saya pernah bertanya sebagian ahli hadis dan fikih, Pak, anit tabkhil khubub, yaitu memasak biji-bijian dan yang lainnya, ya, dan juga pakai celak, pakai pakaian yang bagus, senang-senang. Dikatakan apa? Lam yarid fihi hadisun sahihun anin nabi. Masalah ini enggak ada hadis yang sahih pun dari Nabi, wala an ahadin minas sahabah. Demikian juga tidak ada satu sahabat pun yang menyatakan, walastahabbahu ahadun min a'immatil muslimin, dan tidak ada seorang pun dari imam-imam muslim yang menganggap apa, Pak? Sunnah. Ini, ya, ini bantahan dari Al-Imam Al-Ajhuri dalam I'anatul Talibin. Jadi bubur syuro itu dihubungkan dengan apa, Pak? Syukurannya Nabi Nuh. Dan juga di bulan Syuro atau 10 Muharram, Pak, ada kesunahan mandi. Ada kesunahan apa? Mandi. Maksudnya bukan menurut kita loh. Ada amalan yang dianggap sunnah apa? Mandi. Jenengan tadi mandi, Pak? Mandi besar atau mandi biasa? Mandi kecil, enggak mandi besar. Yang dalam hadisnya, Pak, meskipun hadisnya ini apa? Hadisnya ini meskipun hadisnya itu maudhu, palsu, ya. Di sana dikatakan, Pak, wa man igtasala wa tatahhar yauma asyura, siapa yang mandi dan bersuci hari Asyura, lam yamrad fi sanatihi, dia enggak akan sakit 1 tahun, illa maradul maut, kecuali apa? Kecuali sakit mati. Berarti resep awet sehat mandi apa? Mandi syuro. Ibu-ibunya juga mandi, Bu, mandi kembang. Awet resep sehat apa? Mandi syuro. Tapi hadisnya apa? Maudhu, palsu. Kalau memandikan keris, Pak, ngedusi keris, enak hadis itu enggak, Pak? Ada atau enggak ngedusi keris? Ngedusi keris kok enggak ada, Pak, hadisnya. Meskipun maudhu, palsu pun saya enggak menemukan.
Saya nggak menemukan. Dan kayaknya nggak bakal ketemu, Pak. Lah kok nggak bakal ketemu? Wong keris itu senjatanya orang Jawa. Jadi keris itu senjatanya orang Jawa. Sehingga hadis maudhu pun, palsu pun tidak ditemukan. Dan juga di antara amalan itu pakai celak. Pakai apa? Celak. Kalau ibu-ibunya celaan biasa, bapak-bapaknya biasa, Pak? Enggak. Tapi celak itu budaya Arab, Pak. Orang Nabi sendiri apa? Celaan. Kalau kita laki-laki umumnya enggak celaan, Pak. Tapi kalau teman saya ketika saya di sana di Mesir, laki-laki juga biasa celaan. Ada hadis, tapi maudhu, Pak. Di sana dikatakan maniktahala yauma asyura lam yarmud dzalikal am. Siapa yang celaan hari Asyura maka matanya enggak bakal sakit. Jadi enggak kena belean, enggak kena katarak, enggak kena apa, Pak? Silindir dan seterusnya ya, penyakit mata ya. Itu resepnya apa, Pak? Celaan hari Asyura. Tapi sayangnya jenengan tadi belum sempat celaan, Pak ya, kelihatannya enggak ada yang celaan. Tapi hadisnya palsu. Kenapa kok muncul hadis celaan, Pak? Itu dikritik oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, Pak, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dikatakan wa amma ahaditsul iktihal, adapun hadis-hadis tentang celaan, wal ghusli dan mandi, wa tatayyub dan pakai wangi-wangian fi yaumi asyura, di hari Asyura, fa min wad'il kadzabin. Ini hadis buatan para pendusta. Hadisnya disebut hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang palsu, bukan hadis tapi disandarkan pada Nabi. Dan celaan ini dulu menjadi syiar pengikut dinasti Amawiyah, Pak, di masa Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah di masa itu kan Husain apa, Pak? Terbunuh. Yazid ibn Muawiyah itu anaknya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ahlul Kufah, penduduk Kufah yang ada di Irak, mensurati Husain supaya pergi dari Madinah ke Kufah, mau dibaiat, diangkat menjadi imam, Pak. Karena dianggap Muawiyah itu apa, Pak? Tidak menepati janji. Karena Muawiyah menunjuk anaknya Yazid ibn Muawiyah. Dulu kan perjanjiannya Muawiyah nggak boleh mewariskan kekhilafahnya ke keturunannya. Ternyata diwariskan ke Yazid ibn Muawiyah. Husain untuk memenuhi panggilan penduduk Kufah, Pak, melakukan perjalanan sampailah ke tanah Karbala. Ketika itu sudah dicium oleh Yazid ibn Muawiyah, diutuslah jenderal namanya Ibnu Ziyad. Husain dan tentara dan keluarganya, Pak, dikepung, Pak, sampai memuncaknya pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, Pak. Di hari Asyura ini Husain terbunuh setelah akses air macam-macam, Pak, kelaparan, nggak ada air macam-macam, itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Terus terjadi peperangan, memuncak 10 Muharram atau 10 Muharram ini Syura. Akhirnya Husain terbunuh. Setelah terbunuh, jasadnya dikubur di Karbala di Irak, tapi kepalanya penggal, bahasa kita ya dimutilasi lah, Pak. Ada cerita yang menunjukkan, tapi saya nggak tahu ini sahih atau enggak. Tombak itu apa, Pak? Kepalanya itu dicujus tombak itu, dibuat mainan. Kepalanya dikubur di mana? Ada yang mengatakan di Baqi. Baqi itu kuburan Madinah. Ada yang mengatakan dibawa ke Mesir. Makanya di samping Masjid Al-Azhar di Mesir itu ada namanya Jami' Al-Husain, maksudnya Sayyidina
Husain, dianggap kepalanya Husain dikubur di situ. Sehingga orang Syiah setiap Asyura, Pak, yang mereka lakukan apa? Memukul diri mereka sendiri, melukai, pakai pedang, pakai pisau sampai kepalanya berdarah-darah, punggungnya berdarah-darah, menyiksa. Karena dianggap apa? Karena dianggap Asyura itu yaumul husni, hari yaumul husni, hari kesedihan, mengenang penderitaan Sayyidina Husain, yaitu Imam Syuhada. Dan kalau orang Syiah melukai diri, memukuli diri, berdarah-darah, Pak, itu dianggap ibadah. Dan penderitaan Husain jauh lebih apa, Pak? Sakit daripada yang mereka apa? Lakukan. Makanya nanti jenengan lihat di YouTube, Pak, perayaan Karbala di Irak atau di Iran. Di Indonesia ada juga, tapi kayaknya nggak ada yang cuma mukul wajah, Pak, tapi nggak sampai berdarah-darah, Pak. Tapi kalau di Iran dan di Irak itu sampai berdarah-darah loh. Kalau di Indonesia kurang ada nyali kayak abot. Sampai orang Syiah itu berpandangan puasa Asyura itu hukumnya makruh, Pak. Wong ini hari kesedihan kok berpuasa. Padahal Pak, kalau kita jawab ya, Asyura dengan kematian Husain lebih dulu mana? Lebih dulu Asyura. Asyura itu kan di zaman Nabi. Husain meninggal itu setelah Nabi meninggal. Tidak mungkin hukumnya berubah dari wajib menjadi sunnah, sunnah menjadi makruh. Tidak mungkin dari sunnah kok menjadi makruh, padahal Nabi sudah meninggal. Berarti dengan meninggalnya Nabi kan al yauma akmaltu lakum apa? Dinakum. Agama itu sudah sempurna. Tapi di sisi yang lain, Pak, pengikut Yazid ibn Muawiyah menjadikan Asyura itu sebagai Id, hari kemenangan. Sehingga Pak, orang-orang suruh celaan, Pak. Suruh apa? Celaan. Tapi hadisnya maudhu. Suruh mandi kayak mandi Idul Fitri dan Idul Adha, tapi hadisnya maudhu. Makanya kata pengarang Fathul Mu'in apa? Wa amma ahaditsul iktihal, adapun hadis-hadis tentang celaan, wal ghusli dan mandi, wa tatayyubi dan pakai wangi-wangian, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, famin wad'il kadzabin, termasuk buatan orang-orang yang pendusta. Itu tidak ada sandarannya dari Nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita masuk pada tradisi Jawa. Jawa, Pak. Syuro itu bulan angger, bulan keramat, penuh dengan mitos dan misteri. Keramat apa diantaranya? Nggak boleh bangun rumah, nggak boleh boyongan. Jenengan bikin rumah sudah jadi kok boyongannya Syuro. Nggak boleh mantu, kalau nanti mantu nggak bakal langgeng, cepat cerai atau salah satu meninggal. Alasannya apa? Ada yang mengatakan karena Asyura itu Nyi Roro Kidul juga mantu. Jadi jenengan nyaingi mantune Nyi Roro Kidul. Sehingga dihamuk kalau sama Nyi Roro Kidul itu. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebelum kita membahas mitos di bulan Syuro, kemudian bagaimana pandangan Muhammadiyah, kita coba kaji dulu penanggalan Jawa atau kalender Jawa. Kalender Jawa itu sebenarnya hasil kombinasi antara penanggalan Saka dari India dan Hijriah dari Islam. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Umar ibn Khattab. Itu artinya sebelum adanya kerajaan Islam Jawa, yaitu kerajaan apa? Mataram, sudah ada kalender Saka.
Tetapi Sultan Agung ketika itu, yaitu Raja Mataram, itu mau menggabungkan dua kalender ini, Pak. Maka pertama kali dilakukan itu harinya Jumat Legi, Pak. Jumat sing keramat, Pak. Sing jenengan iso nyuwuk Jumat Legi apa, Pak? Sirian. Mergawe kadang juga disiri'i Jumat Legi. Pada saat pergantian tahun baru Saka 1555 yang ketiga itu bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalau Masehinya 8 Juli 1633 Masehi. Sultan Mataram ketika itu, Pak, ingin perayaan adat keraton itu berbarengan dengan hari besar Islam. Ya termasuk Asyura kan sebagian dianggap hari besar, Pak. Makanya nanti keraton di 10 Asyura atau 10 Muharram itu juga punya acara gitu, ya. Ya. Tapi bedanya, Pak, kalau kalender Saka itu berdasarkan peredaran matahari. Kalau Hijriah apa? Bulan. Dan nama-nama kalender Jawa, nama-nama bulan dalam kalender Jawa, Pak, itu sebenarnya juga diadopsi dari nama Hijriah. Cumanya dilakukan modifikasi atau dirubah dikit, Pak. Contohnya Muharram, Suro itu juga dari bahasa Arab. Asyura itu hari ke-10, diambil itu saja, Pak. Muharram dirubah menjadi Suro. Muharram Safar jadi Sapar, Pak. Ini kan hanya apa, Pak? Pelafatan saja yang beda. Kemudian Rabiul Awal jadi mulut itu yang dilahirkan, Pak, Maulud. Maksudnya Nabi itu dilahirkan kan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir dirubah menjadi Ba'da Mulud. Ba'da Mulud ya setelah mulut. Ya. Apa? Setelah mulut apa? Janggut ya. Setelah mulut janggut. Jumadil Ula atau Jumadil Awal kemudian Jumadil Akhir sama. Rajab. Sya'ban menjadi Ruwah. Kenapa kok Ruwah, Pak? Bu. Wayahi kirim dungo, kirim arwah. Makanya orang bacaan untuk orang meninggal khaul itu biasanya di bulan Ruwah. Kalau bahasa Arabnya kan Sya'ban menjadi Ruwah. Poso Syawal, Selo itu apa, Pak? Dzulqa'dah. Selo itu enggak punya aktivitas. Maksudnya itu yang punya Qa'dah itu duduk. Maksudnya orang suruh beristirahat. Besar mergo apa, Pak? Idul Adha itu Al-Id Al-Akbar. Hari besar, hari Id besar. Kalau Idul Fitri itu hari Id Al-Asghar, Pak. Hari raya kecil. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kebalik, Pak. Idul Fitri itu besar ya, lebih rame, pakaiannya anyar, jajannya akeh, podo mulai kampung atau mudik, Pak. Tapi kalau Idul Adha itu biasa saja. Tapi kenapa kok dalam Islam Al-Id Al-Akbar, Idul Akbar, Id yang besar itu Idul Adha? Karena di situ terkumpul beberapa ibadah, Pak. Apa? Haji, korban, sebelumnya juga ada Arafah, sehingga apa disebut Idul Akbar. Tapi kalau Idul Fitri hanya Id setelah puasa, tidak tergabung dengan ibadah yang lain. Bisa dimahami nggih? Nah itu. Sedangkan siklus mingguan itu juga mengambil dari bahasa Arab, yaitu apa, Pak? Ngat, Ahad, Ngat. Itu ada kemiritan apa di
D-nya itu pelafatannya itu. Senin ya Isnin Pak, Selasa Sulasa, Rebo Arbia, Kemis Khamis, Jumat Jumat, Sabtu Setu Sabtu, As-Sabt itu kan sama dengan bahasa Arab. Cumanya yang khusus penanggalan pasaran Pak, itu namanya Pancawara, Pancawara ya, pasaran itu yang khusus dari Jawa, asli Jawa, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah ini khusus Jawa Pak, pasaran itu asli Jawa itu. Tapi kalau nama hari, nama bulan itu sebenarnya mengikuti Hijriah atau mengikuti bahasa Arab atau kalender Arab. Dan sehingga di bulan-bulan Jawa Pak itu ada mitosnya. Orang mau nikah saja itu kan wetonnya dihitung Pak, ya kan Pak. Ini lahirnya apa Pak, pasarannya apa, ini cocok atau enggak, hasilnya berapa kan gitu. Ini kan dihitung, artinya dianggap ada mitos-mitos tertentu. Terutama bulan Syuro tadi, Sasi Syuro penuh dengan mitos, bulan sial, bulan apes, macam-macam yang sebenarnya ini bertentangan dengan keyakinan kita. Karena kalau kita percaya pada hal tersebut itu namanya tatoyur. Tatoyur itu dari kata to'ir atau tuyur Pak, artinya apa? Burung. Maksudnya apa? Mengaitkan sesuatu dengan hal yang tidak memiliki hubungan secara logis. Hubungan mantune jenengan ambek mantunya Roro Kidul apa Pak? Yang enggak ada. Dan juga fakta ada tuh enggak Nyi Roro Kidul? Kan kita juga sama-sama enggak tahu. Hubungannya Syuro dengan apes apa? Enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Itu apa namanya? Tatoyur. Dan dalam pandangan Muhammadiyah, sumber agama itu kan Quran, Sunnah. Dalam memahami agama ada 3 pendekatan: bayani Quran dan Sunnah, burhani ilmu pengetahuan, irfani hati nurani. Sehingga Muhammadiyah menolak apa yang disebut dengan TBCS sekarang Pak. Tatoyur tadi apa? Mengaitkan sesuatu yang tidak memiliki hubungan secara logis. Dari tatoyur ketika dipikirkan Pak, itu disebut takhayul. Takhayul itu khayalan, sesuatu yang enggak fakta tapi kita khayalkan seolah-olah terjadi Pak. Ceritanya bagaimana? Sebagaimana ceritanya perkelahian antara tukang sihir Fir'aun dengan siapa? Musa. Ketika tali dan tongkat itu disuruh melempar, apa Pak? Yukhayyalu ilaih. Musa itu terbayang kalau tali dan tongkat, karena min sihrihim, karena sihir mereka Pak, annaha tas'a, dia bisa apa? Merayap menjadi ular. Sebenarnya ya tetap tongkat, tetap tali, hanya saja khayalan Nabi Musa yang menganggap itu apa Pak? Ular yang bisa merayap atau berjalan. Kayak jenengan melihat sihir, kemudian melihat apa? Magic Pak, sulap. Sulap itu ada yang sekedar apa Pak? Trik, ada yang pakai apa Pak namanya? Pakai ilmu gaib ini ya. Kalaupun pakai ilmu gaib itu sebenarnya hanya khayalan kita yang tidak betul. Itu yang disebut apa? Takhayul. Sebagaimana Nabi Musa melihat tongkatnya ahli sihir Fir'aun dan talinya itu seakan-akan apa? Anha tas'a, ular yang bisa merayap. Makanya disebut apa? Takhayul. Kemudian kalau takhayul dan khurafat, kalau sekarang Pak, khurafat itu apa?
Khurafat itu al-hadis al-mustamlah minal kidbi, pembicaraan yang dibumbui dengan kedustaan. Ceritanya bagaimana Pak? Ada penulis ini cukup terkenal Pak, menceritakan tentang tradisi di zaman jahiliyah, namanya Ibnul Kalbi. Kata Ibnul Kalbi, salah satu kabilah bangsa Arab Pak, namanya Juhainah. Tentang hadis kaji itu kan Nabi pernah dicegat wanita dari Juhainah Pak. Maksudnya Juhainah itu nama kabilah yang terkenal. Salah satu dari penduduk Juhainah itu diculik oleh jin. Nek basa Jawa ya digondol genderuwo Pak. Kan umum kan orang digondol genderuwo. Kalau orang habis digondol genderuwo itu pasti ndelmeng Pak. Dia bicara apa? Bicara ngelantur nggak jelas, jenengan nggak tuk. Nah ketika dia bicara ngelantur atau nggak tuk, itu disebut apa Pak? Haditsu khurafah, pembicaraan yang nggak masuk akal, pembicaraan yang penuh dengan kebohongan. Itu namanya Pak khurafat. Khurafah. Sebagaimana dukun Pak. Dalam hadis Nabi kan dikatakan apa? Man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu apa salatun arba'ina yauman. Man ata arafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang dukun, habis kecolongan didukukno Pak. Dulu masih umum Pak, sekarang kayaknya sudah enggak begitu umum. Jarang ya. Dulu kalau orang habis kecurian motor, sepeda itu didukukno Pak. Man ata arafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasalahu an syai'in, bertanya tentang sesuatu, minta fatwa, tapi fatwa ke tukang ramal, fasaddaqahu, dikasih jawaban apa Pak? Dibenarkan, diyakini, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, salatnya 40 hari tidak diterima. Tapi di satu sisi informasi dari dukun kadang-kadang terjadi, betul atau enggak Pak? Kadang-kadang iya. Kayak pawang hujan nih Pak, kadang-kadang ya dipawangi mandi tenan. Tapi kadang-kadang ya bleset Pak, itu wis dipawangi, dipageli ya tetap hujan. Tapi kadang-kadang ya Pak tepak Pak. Semacam itu bagaimana ceritanya? Jadi dukun itu punya jin. Jin itu masuk ke langit. Dia mau mencuri berita yang sudah diputuskan di langit. Sama malaikat kan dihantam Pak. Dia nggak bisa mendengar tapi nggak sempurna gitu. Habis itu dibawa ke dukunnya, dibisikkan kepada dukunnya. Tapi tidak hanya membisikkan, ditambah mi'atu kidbin. Apa Pak? 100 kedustaan. Nah, haditsu khurafat itu semacam itu. Berarti dari hayalan dikembangkan menjadi sebuah mitos atau apa Pak? Cerita. Ya contohnya apa? Cerita Nyi Roro Kidul. Percaya atau enggak jenengan? Sejak kecil kan sudah didoktrin kayak gitu Pak. Meskipun kita enggak percaya, pas jalan-jalan ke sana Pak, mesti tetap kilingan Pak ya. Ya karena otak kita sudah menghayal tadi Pak. Takhayul jadi sebuah dongeng. Itu seolah-olah benar, tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Apa yang membuktikan Nyi Roro Kidul ada? Kajian ilmiah nggak bakal sampai Pak. Sampai atau enggak Pak? Melakukan penelitian ilmiah bukti adanya Nyi Roro Kidul. Nggak ada yang membuktikan kecuali ya dukun. Nek dukun iso Pak podo. Tapi kalau ilmu pengetahuan apa? Enggak bisa itu. Nah, kalau sudah jadi khurafat, lahirlah apa? Syirik. Syirik itu apa? Berarti sudah melakukan ritual, tujuannya apa? Tolak balak dan ngalap
berkah. Kalau orang yang hidup di apa laut selatan ya bikin sesajen namanya apa? Larung laut, kepala kerbau sama hasil bumi. Nah dalam konteks Jawa Pak, sasi suro pokoknya gak apes apa bikin ritual, itu berarti sudah masuk ke syirik. Sehingga pandangan Muhammadiyah apa Pak terhadap tatoyur, khurafat, apalagi Pak, dan seterusnya. Kalau tatoyur ini yang awal sebelum jadinya apa Pak, takhayul, itu apa, wala tiarota, nggak ada berita burung. Dan ketika Nabi menjelaskan di antara umatnya itu akan ada sab'una alfan min ummati, 70.000 umatku yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, yang akan masuk surga tanpa apa? Hisab. Di antara cirinya apa Pak? Wala yatatayyarun, mereka enggak percaya terhadap berita burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, penuh dengan pasrah tawakal kepada Allah gitu. Ini ya. Artinya tatayyur itu tidak dibenarkan. Orang Arab dulu kalau mau melakukan perjalanan Pak, ada burung itu dibalang, kalau bahasa kita larinya kemana? Ke kanan toh ke kiri. Kalau ke kanan berarti baik untuk melakukan perjalanan, kalau ke kiri sudah di cancel, nggak jadi. Itu namanya tatayyur. Dan beberapa pemahaman Jawa itu nggak lepas dari ini Pak. Sehingga pandangan Muhammadiyah bagaimana? Ya Muhammadiyah anti apa yang disebut dengan TBCS. Tapi kalau cara berdakwah kita Pak tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perdebatan ya wajadilhum billati hiya ahsan, harus dengan cara yang baik. Tapi pemahaman kita yang nggak boleh percaya pada hal-hal semacam tadi. Nah terus sebelum kita tutup, kenapa kok dalam budaya Jawa mantu bulan suro nggak boleh Pak? Kenapa mau? Mergo Nyi Roro Kidul yo mantu tapi itu mitosnya. Tapi sebenarnya dulu Sultan Agung itu tahu Pak, kalau sasi suro itu sasi yang baik. Makanya ketika Nabi melihat orang Yahudi apa Pak, puasa Asyura ya, ketika hijrah di Madinah, Nabi bertanya, "Mahadza? Hari apa ini?" "Hadza yaumun shalihun." Itu respon orang Yahudi. "Hadza utawi iki iku yaumun dina shalihun sing becik sing apik." Berarti hari Asyura, sasi Suro itu hari yang bagus. Makanya tadi Sultan Agung meminta semua adat dan upacara keraton diletakkan di bulan Suro. Berarti termasuk mantu Pak. Kalau kesultanan menikahkan anaknya atau keluarganya Pak, itu di bulan Suro atau sasi Suro. Rakyat kalau raja punya acara atau gawe Pak, diundang atau enggak? Diundang. Karena dulu itu hiburannya ya rakyat Pak. Kalau sekarang kan macam-macam. Berarti kalau banyak yang datang ya acaranya meriah. Kalau rakyat mantu bulan Suro atau sasi Suro barengi Pak, berarti kan gawe podo buah ning tanggane dhewe-dhewe. Akhirnya apa? Kerajaan kan sepi gitu. Akhirnya apa? Muncul apa Pak? Muncul tadi ditakut-takuti, ojo nggawe acara atau mantu di bulan Suro, kok ndak kualat, ndak nanti pernikahannya nggak langgeng, terus apa tadi, cepet cerai atau salah satu bakal meninggal dan seterusnya Pak. Tapi sebenarnya itu karena dulu kerajaan nggak mau rakyatnya menyaingi acara keraton, karena semua acara adat dan keraton itu dilakukan di bulan Suro. Itu jawabannya.
Mungkin itu, silahkan kalau ada yang pertanyaan, atau kalau enggak kita cukupkan. Kenapa Pak? Bagusnya apa Pak? Beda gak ewah terus. Soalnya nak terus ana ewah mudah ngeluak ya. Tapi nak digawe malah HP bulan suro Pak ngijeni. Nak ngijeni kan dayoe akeh Pak. Kenapa Pak? Termasuk dakwah juga katanya. Ternyata bikin apa Pak? Mantu bulan suro enggak berpengaruh apa-apa gitu. Mungkin cukup ya. Kalau cukup kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.